Oh iya, Pos sebelum itu kan sebelum lu. sampai pos 1 itu di belakang gue tuh kayak ada yang ngikutin, itu kan berdua. Belakang itu gue ada yang ngikutin. Maksudnya Kayak dari perjalanan lu pos 2 ke 1. pos 1 itu dari pos 2 ke pos 1 itu kayak belakang gue kayak ada yang ngikutin, kayak pendaki, kayak langkah kaki sepatunya kena itu kan kayak ada barang perorangan lah. Jalan ngikutin. Dalam hati gue seneng dong, wah ada pendaki lain nih kan. Oh, jadi lu Pas nggak ngerasa iseng. nah iseng pas gue ke belakang, Teman lu dengar tapi. nggak tahu dengar apa nggak tahu gue. Dia soalnya diem mereka jalan. Di belakang nggak ada orang. Tapi lu kan di gunung itu kan lu dua kali. Lu ada nggak sih pengalaman mistis itu di gunung lain gitu? Karena kan ya kan pastinya kan lu nggak mungkin berani ngajak orang-orang tanpa jam terbang lu kan. Ya, Masih ada di Ciremai. itu gimana tuh bang? Cerita bang. Waktu itu setahun sebelumnya. Itu sama sekolah lagi. Itu yang dari sekolah itu cuman Oh, berarti ini campuran anak-anaknya. ini awal itu kan gue rencanain kan tuh di tahun 2017 gue naik. Gue rencanain dari tahun 2016 akhir itu gue maunya awalnya gue ke Sumbing, ke Merbabu, ke Artepela itu udah batal semua. Akhirnya temen gue ini punya omnya ini misalnya dari komunitas KPGR. Komunitas. Ya ada yang besar lah komunitasnya kan. Komunitas pendaki. Main gunung Indonesia Raya kan. Jadi dia ngajak, nah ayo kita om ke Ciremai. Kapan om? Tanggal Februari. Oh, boleh tuh om. Kan dibilang ke gua kan anak, mau nggak naik gunung ini, naik Ciremai? Ayo gas, daripada kita nggak naik gunung yang Karena planning lu batal semua kan, batal, dan ya. gua kan naik cuaca. Udahlah tanggal segitu banget. Ada ya gas. Nah, kita meet up, ketemu ya kan sama beberapa senior gua ya kan. Ya kita ngobrol macam. Nah pas tanggal kita tepatin tanggal kita berangkat tanggal 16 Februari dari Jakarta. Berapa orang tuh? Itu 19 orang. Oh, banyak Satu elep. juga ya. Oke. Berarti yang dari sekolah lu berapa orang? Dari sekolah gua ada berapa ya? 7 orangan lah. 7 orangan lah kan. Campur lagi, laki cowok. Lagi cewek. Kalau dari gua yang cewek 1 orang. Oh, Dari gua. dari lu. Nah, dari yang komisi itu 2 orang dari Sukabumi 2, 3 orang, yang 1 cewek, yang 1 cowok, yang 2 cewek yang Sukabumi itu gabung. Nah, dari temen gue juga banyak kan dari abang gue ikut juga. Nah, gue jalan tanggal 16, ya kan, gue ke Ciremai. Nah, pas nyampe sana kan sore. Itu luar estimasi. Seharusnya gue nyampe sana pagi. Estimasinya seharusnya nyampe pagi. Pagi, karena kan awalnya kan gue berangkat jam 1 malam. Iya kan, nah, harusnya gue pagi kan langsung nge-trek. Nah, taunya mundur. Jadi gue nyampe sana sore, mau maghrib. Berarti pendakian Diundur besok. Oke. Gue nyampe sono sore. Nggak daki malam kan? Nggak daki malam lagi gue, karena di gunung itu bener-bener trek gunung real ya kan. Oh, Nah. lebih. Trek alamnya. Oke. Lebih ngeri juga ya. Ngeri juga Ciremai kan, tinggi juga deh kan. Pas nyampe pasar bawah, gue belanja segala macem, logistik sama senior gue. Nah di situ gue jalan nyampe balai desa itu habis maghrib. Nyampe balai desa di atas. Itu belum base camp belum, masih di bawah. Itu gue tuker armada mobil bak Untuk ke atas. karena elep nggak bisa. Iya. Nah di sana posisinya hujan juga kan, hujan deras begitu hujan. Akhirnya gue saya tulis sholat isya, kita ngobrol lagi kan, mencengkramai segala macam lah kan. Hujan-hujanan tuh Pak di mobil bak. Kagak ada di balai desa. Pakai terpal gitu. Itu waktu itu masih belum jalan karena masih hujan. Oh, gue kira lu naik mobil bak hujan. Itu gue apa? Ya enak deh, Jack. Kita cerita kan, segala macam di balai desa. Sudah hujan reda, akhirnya memutuskan untuk nggak terlalu malam kan, nyampe atasnya. Ya gue jalan lah. Terus udah jam 9-an lo kayaknya jalan ke naik mobil bak. Nyampe di sana, pas nyampe
gua ngecek dalam sama trainer gua tuh Bang Ruslan itu masuk dalam kayak base camp gitu kan buat mendaki. Nah gua lihat kondisi dalam nggak memungkinkan kita di situ karena rame. Oh di Nggak muat. dalam di base camp itu udah muat, udah banyak orang juga. Mendaki kan Oke. nggak muat akhirnya gimana nih macam ini. Nah, itu ada akang base camp, yang punya mobil bak itu nawarin udah di warung saya aja di bawah. Oh. Bisa buat tidur ya udah. Nah di situ katanya pas gue nyampe temen gue yang cewek ini, Heeh. ceweknya temen gue dia ngeliat ada yang terbang. Permen. Apaan kayak nggak tahu. Mbak Kunti. Satu orang doang tapi yang ngeliat. Nah nggak taunya itu yang cewek dari Kebumi ngeliat juga. Dari Yang dua ini orang. tuh, dua orang. Tapi ngeliat. dia bercerita atau enggak? Nggak tahu tetangga tuh gue nggak telepon ke dia, gue cuman jadi dia ngeliat Oke. kayak sekelebat yang terbang dari pos dari atas tuh ada kayak pendopo terbang ke kamar mandi WC gitu kan. Oke. Akhirnya udahlah biarin kan gitu kan. Akhirnya gue tidur segala macem, pas bangun pagi gue nge-track ya kan. Gue nge-track udah dari pos 1 ke pos 2 segala macem. Nah gue posisinya itu gue jalan di track biasa aja. Nggak ada hal yang negatif lah ya kan. Nikmati perjalanan kan paling cuma pundak dong pegel. Nah, posisinya kan trek udah keguyur hujan yang agak berat tuh mungkin kan ya. Situ pas gue nyampe pos 5 itu gue camp pos 5 tuh. Pos 5 tendanya itu gue nggak beraturan, ada yang di atas, di tengah, sama di bawah. Nah, posisinya Udah. anggota lu cukup banyak juga. Soalnya juga udah banyak pendaki yang nyampe kan, udah bagian tempat. Nah di situ pas sebelum maghrib Ini hitungannya berapa pos bang? Kalau di Ciremai itu? kalau kita lewat Apu itu ada 6 6. pos. Berarti posnya itu yang paling bawah nomor. Nomor 1 tuh Arban, pos 1. Berarti semakin atas itu semakin nomornya naik. Nah, iya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Nah kita mencari camp di pos 5 terus sampai segala macam kita ke Planning lu buka tenda itu di pos 5. pos 5. Biar nggak terlalu jauh juga kan ke puncaknya kan. Nah gue Ini lu posisinya udah planningin apa udah jalan nih? Belum jalan. udah pendingin di pos 5. Oh, enggak, maksudnya lu masih di bawah nih kan, masih untuk berbicara baru planning doang, nyusun planning. Udah di sana. Oh, lu udah di sana, posisinya udah di sana. Udah di cuman kan udah kita dulu di tenda, kita ketemu pendakian dari Bandung itu kan. Dari Bang Asko, kita lagi cerita mau kita masih gue mau tuh kita bertiga cerita. Nah dia situ ada minta tolong dari via Palutungan seberang. Ini tolongnya Minta tolong. gaib apa? Dia gimana? pas kita itu di bos center, ada senternya itu orang. Nah bilang dia kesasar, dia nggak tahu jalan pulang. Tapi dia nggak ngomong pila-pilanya. Enggak. Enggak. Ya tadi Tiba-tiba gini pila ya. Bohong. dia ya kan kita cek, nah bang kesasar, nggak tahu jalan pulang ya kan, lupa ya kan macam. Dia katanya ngejar ternyata dia ngejar sunset, ngejar di atas. Oh, dia mau gas terobos. Ya kan. Akhirnya nyasar. Nah apa itu dari Bang Asko itu dari Bandung itu dia ambil bilah kan golok itu, ternyata gue mau buka jalur nolongin deh kan. Oh, tujuan lu biar cepat nyampe Iya. nolongin tuh orang. Gue tebas ya kan, gantian gue tuh yang nebas. Pas gue nebas itu gue 2 langkah lagi tuh gue jalan, gue masuk ke jurang, pose ke jurang. Karena itu dibilang kayak jurangnya aliran air apa yang lari gue nggak tahu itu. Akhirnya musuh balik. Nah yang pendaki lain tuh udah naik naik lewat jalur Jadi treknya. yang pengen nolongin orang nggak dari tim lu doang. Enggak banyak, kita semua tuh dengar sih satu camping tuh dengar. Akhirnya gue ikutin pendaki lainnya kan naik ke atas. Nah, udah main jago jalan, ternyata di sana udah ada orang nolongin. Yang rombongan lain katanya, udah bang aman, udah tolongin rombongan lain. Udah aman dong. Kita balik lagi. Nah pas turun itu nggak lama kemudian hujan deras kan, pokoknya petir segala macam, angin yang tadinya awalnya terang kan dapat sunset juga, tiba-tiba hujan. Hujan deras. Posisi masih sore. Sore itu kan. Maghriban lah, aja maghrib. Langsung tuh gemuruh kayak suara-suara pendakian kayak bisik segala macam lah. Akhirnya gue tidur. Nah sekitar Bisa bang ya tidur. karena udah pegel, udah capek, lelah ya kan. Maksudnya kan tenda ke bawah angin tidur. Oh, saya di Jakarta. Jam 12-an gue dibangunin. Sama senior gue, tenda mau rubuh ya kan. Karena
Presit gue udah nampung air banyak. Oh gitu. Akhirnya gue bangunin, akhirnya gue keluar sama teman gue berdua. Yang teman gue yang lain pada tidur, asik banget ya kan, tenda gue mau rubuhan. Dia masih tidur enak-enakan. Gue gebuk jalannya. Sampai bunyi dek. Iya nih, gue keluar, gue benerin Presit lagi kan. Tapi nggak bisa salin sih karena emang pasti capek banget ya. Ya kan. Dia cuma nongok gini doang, tidur lagi. Nggak keluar. Akhirnya abis gue beresin Presit. Itu nggak ngebantuin temen lu bang? Nggak bantuin sama sekali. Bangetan, hei. Yang temen gue setenda doang. Kacau lu. Tenda mau rubuh, masuk lagi bangsat. Akhirnya gue cuma pakai kolor, gue keluar pakai jas hujan, ponco. Tapi bang, ini kolornya kayak deskripsinya kayak gimana nih? Kolor segitiga gitu kan? Enggak, kolor biasa. Oke. Boxer. Gue Gue keluar pakai jas hujan. gue mau bayangin ya enggak soalnya nih. Pakai kolor kan? Akhirnya gue masuk lagi, udah kelar. Oke lanjut. Gue masuk lagi, kelar, gue makan, ya kan. Gue tidur, nah posisinya itu gue udah mulai dingin tuh. Gue pakai kaki gue lapin pakai baju Kanebo. besi kan. Gue lapin segala macem, udah kering, gue tidur. Tapi lu posisinya lu bawa pakaian ganti kan pasti kan? Bawa. Apa lu nggak kepikiran bakal hujan gitu? Bawa pasti, gue kepikiran hujan pasti. Gue bawa salinan. Prepare. Nah begitu gue tidur pakai SB, ternyata kok makin dingin kan. Makin dingin nih kan, wah kacau nih. Gue kena hipo doang kan. Kalau kena hipo gue mati itu berabe. Ya kan, kasihan orang tua gue kan. Ya serem kalau mati mah. Masih SMK kan gue sekolah. Akhirnya gue Terus dingin, makin dingin kan gue segala macem ya kan. Akhirnya sih, nah gue pengen nanya nih bang, kalau buat hipo nih, ini dah apa ciri-ciri pengen kena hipo, itu penanganan pertamanya kayak apa sih bang? Dibakar, kenain api unggun gitu enggak, misalnya. kalau misalnya itu dibikinin kayak yang anget-anget teh segala macam, terus pakaiin blanket yang aluminium, blanket. Nah itu gue bawain, ini pakai nih, gue pakai. Untungnya lo udah kayak bareng senior, Iya. jadi udah prepare lebih Semua, parah ya. ya. Akhirnya gue pakai blanket, gue pakai SB kan, gue pakai jaket lagi, gue pakai SB, nah, lumayan tuh anget lah kan. Nah itu udah jam 1:30-an, gue pules tuh. Nah jam 3 gue bangunin, karena mau ke puncak kan. Lalu 3:30-an lah ya kan. pagi subuh lah kan, jam 3:30-an gue udah dibangunin, puncak ya kan. Nah temen gue masih ragu nih itu nih, puncak kayak, ya kan. Ini puncak kayak lah, ya kan. Ragunya kenapa tuh? Capek. Oh capek. Kayak kekuras gitu kan, karena kan dari gue yang gunung gue yang sebelum gue naikin itu kan masih di bawah 3.000 kan. Masih itu bilangnya masih di bawah dia kan. Akhirnya udah untuk puncak. Akhirnya kita prepare, kita doa segala macem, naik ke puncak. Nah pas di puncak itu ada satu temen gue dari temen gue nggak kuat. Ya temen gue itu nggak kuat. Akhirnya dia dititipin di pendaki lain, tenda pendaki lain. Bahasanya dititipin bang? Titipin. Okay. Bang nitip dulu nih kan nggak kuat ini. Akhirnya gue lanjutin pendakian. Nah pas udah di pertengahan mau nyampe Goa Alet itu, nah teman gue kena mual, mungkin kena AMS kali atau mountain sick. Ketinggian. Ketinggian. Apanya? Ketinggian. Maksudnya kaget udah berada di ketinggian, jadi mual. Oh, gua kata aja tinggiannya apa? Lanjut. Ya udah dikasih obat teman-teman sama senior gua, udah redaan, kita lanjutin, kita putusin untuk santai, nggak ngejar sunrise, nggak ngejar, sesantai. Karena kalau dipaksain juga Kasih ya satu kasihan, satu juga bahaya. resiko ya kan, bahaya. Resikonya tinggi. Oke. Ya kan nyampe puncak, di puncak itu kita nggak full tim. Ada yang udah turun dulu karena udah nyampe duluan karena kedinginan, nggak kuat turun. Akhirnya kita foto-foto segala macem, udah kita ngopi, udah turun lagi. Nah nyampe bawah kita prepare berpulang, masak segala macem, udah semuanya jam setengah Di pos 5 lagi. Pos 5. Jam setengah 11-an. Posisinya di pos 5 itu kosong tadinya ya? Itu masih rame, pendaki lain. Enggak, dari tim lu? Naik semua tadi awal? Naik semua. Oh, oke. Nah kan udah itu duluan tuh. Ya, dari situ kan. Nah itu udah segala mau masak segala macam udah kelar, kita prepare buat turun jam setengah 12 siang kan. Nah udah turun dari pos 5 ke pos 4 itu masih komplit.
masih rame lah ya kan rombongan kita. Nah di pos 4 kita Posisinya di pos 5 itu masih ada tim lain. masih tim lain. Oke. Nah pas udah turun dari mau ke pos 4, nah senior gua atau orang sama temen gua duluan yang punya kuat. Temen gua senior gua mau take elepnya. Oh jadi posisi planningnya ketika nanti rombongan udah turun, LP udah ada. Udah di bawah udah ada yang terus Udah jalan doang. nungguin. Oke. Jadi nggak nungguin lagi. Akhirnya kita udah di pos 4 itu. Nah senior yang dua tete gue tuh yang di Sukabumi itu kebelet buang air kecil. Jadi untuk musuhnya untuk jalan duluan dua-duanya. Jalan duluan, sisa rombongan gue tuh yang di belakang tuh. Tapi kalau turun tuh butuh waktu berapa lama, Bang? Sebenarnya kalau turun itu nggak terlalu lama ya sebenarnya. Yang sewajarnya Sewajarnya butuh waktu berapa lama? berapa jam ya? Gue juga nggak ngitungin jamnya sih itu. Karena kan waktu itu kan masih ya turun aja udah ya kan. Oke. Yang itu dari ketemu pos 3 gue ketemu dari pas mau jalan pos 3 itu satu temen gue kecengklak. Yang temen gue ceweknya tuh. Ceweknya tuh kecengklak kakinya. Ya udah gue mutusin, udah gue jalan duluan dah nyari bantuan ya kan. Lu? Iya, gue sama dari Sukabumi itu, Bang Ahmad itu gue jalan duluan berdua Berarti sisanya nunggu. di atas ya kan, masih istirahat. Akhirnya gue jalan berdua, di pos 3 gue ketemu lagi kan, gue jalan Bang, karena gue harus nunggu sapa lah kan. Gue jalan lagi, nah dari pos 3 itu mau ke pos 2 itu lama. Emang jauh apa gimana? Nggak tahu, itu nggak tahu jauh, gue pokoknya lama rasanya. Terus gue lewatin kayak pohon gitu kan, pohon gede, gue lewatin kayak di tengah-tengahnya itu tiba-tiba tuh carrier gue tuh berat. Yang tadinya lu Biasa aja kan, lu biasa aja tiba-tiba langsung brek gitu. berat gitu kan. Nah gue coba untuk biasa aja kan, jalan segala macem. Nah gue makanya itu nggak kuat kan, gue bilang Bang, carrier gue berat banget ini. Masa sih kan? Lo packingnya salah kali. Enggak Bang, gue bener packingnya. Pas dia angkat temen belakang, ini berat ini kan. Udah kita nggak usah bikin macam-macam, positif aja kan. Kita jalan lagi, gue makin berat kan ini kan. Jadi gue kayak berat banget ini kan. Makin lu coba buat turun makin berat. Makin berat tuh kan. Nah akhirnya gue untuk coba biasa aja kan, gue turun segala macem. Kok posnya lama nyampe nya. Gue dalam pikiran gue, kayaknya ini bukan track gue pas main naik. Lu ngerasa tuh track lu turun tuh beda sama track naik? Gue track itu beda pas turun. Temen lu ngerasa juga? Nggak tahu, temen gue ngasih pengedikan di depan kan. Nah, pas gue jalan lagi depan, jalan, gue kan wah ini tempat gue istirahat. Ternyata bener ya kan, bener kali. Gue jalan lagi turun ya kan, ngeliatin ketemu pendaki lain, masih ketemu pendaki, masih ketemu tuh, masih ketemu bocinya. Nah udah gitu gue tinggal berdua lagi. Kok ini bukan trek gue lagi, trek yang kemarin gue laki lagi. Nah gue jalan lagi turun, kok makin lama jalan kan nggak ketemu pos 2-nya itu kan. Akhirnya gue turun lagi, nah itu tempat gue istirahat, ketemu gitu lagi kan. Akhirnya udah lama segala macem, akhirnya ketemu tuh, dia bilang tuh pos 2 pikir ke depan. Udah gue turun, alhamdulillah ketemu pos 2 ya kan, ternyata jalan bener. Gue nggak tahu tuh entah lama itu jalan gue apa gimana, nggak tahu, pokoknya gue halusinasi apa gimana gitu. Lo ngerasanya lama berarti? Lama ya kan. Nah itu kayaknya posisinya masih berat tuh. Itu kayaknya gue nggak turunin, masih di pundak terus kan. Nah, dari pos 2 itu gue istirahat sebentar, ngobrol, bakar rokok, dan gue jalan. Nah gue jalan lagi dari pos 2 ke pos 1 itu begitu lumayan lama itu. Lama juga itu. Sampai gue pikir kayak, kok lama banget kan, kayak kan lama banget kan, nggak mau nyampe kan. Ya gue juga sempat nonton juga di video-video YouTube lain tuh tentang orang pendaki gunung lain ya Bang. Kalau dia punya sugesti, wah lama, itu beneran kayak berasa lama Bang. Emang begitu mitosnya? Gitu kan, waktu itu kan gue belum tahu mitos segala macem kan gitu kan. Nah pas gue pulang dari itu gue ini akhirnya gue wah mungkin main lama gini kan. Ya gue sempat itu gue masih trek lama kan, dari pos 2 ke pos 1 seharusnya gue udah nyampe. Dalam pikiran gue nggak nyampe, ini lama kan, lambat. Gue bilang Bang masih lama pos 1, nggak dikit lagi gitu kan. Udah gue semangat lagi kan. Nah beberapa kemudian alhamdulillah gue nemu pos 1 akhirnya. Dari situ gue ketemu pendaki lain yang lumayan akrab sama gue lah kan. Ngobrol, akhirnya gue langsung bablas bawah
karena gue mau hujan juga kan, mau hujan. Nah, Oh, maksudnya biar lo dapat hubungin ranger biar nah, oh iya, evakuasi sebelum teman sebelum lo. sampai pos 1 itu di belakang gue tuh kayak ada yang ngikutin, itu gue berdua. Belakang itu gue ada yang ngikutin. Maksudnya Kayak- dari perjalanan lu pos 2 ke 1. Pos 1 itu, dari pos 2 ke pos 1 itu kayak belakang gue kayak ada yang ngikutin, kayak pendaki. Kayak langkah kaki sepatunya, kena itu kan kayak ada balang perorangan lah. Jalan, ngikutin. Dalam hati gue seneng dong. Wah, ada pendaki lain nih kan. Oh, jadi lo Pas- nggak ngerasa iseng. Nah, iseng pas gue ke belakang, Teman lo dengar tapi. nggak tahu dengar apa nggak tahu gue. Dia soalnya diem mereka jalan. Di belakang nggak ada orang. Cuma langkah sepatunya doang. Oke. Tapi ini malam. Itu posisi masih sore. Siang lah, siang. Untung masih terang ya Pak ya. Akhirnya gue untuk udahlah ya kan. Kalau gue jadi lu nih Pak nih. Misalkan itu posisi malam, langsung Pak. Tuh KRL gue lepas, gue tinggalin udah amat. terus akhirnya gue merasa kayak udahlah biasa kan. Ini dia namanya kita di alam, di gunung Ya, kan, betul. kita nggak tahu. Kita jalan lagi kan dengan pos 1, kita bablas ke bawah, kita ketemu pendaki lain itu kan. Bentar bablas karena mau hujan juga kan. Udah duduk, nah sini udah ada macam kan duduk. Nah di situ gue tuh udah bilang, bang jalannya dampingan aja. Udah ngerasa iseng. Udah ngasih iseng tuh, udah merinding semua segala macem. Bang jalannya sendiri, duduk sambil aja. Ternyata di gunung itu nggak kenal siang sore malam ya, yang namanya pengalaman kayak yang iseng-iseng dari sisi web gitu nggak kenal waktu ya. Nggak kenal waktu. Nah, pas gue dari posisi turun dari pos 1 itu, yang posisi teman gue yang cewek itu, temennya cewek itu, yang ternyata di evakuasi yang ranger, Udah dievakuasi. ranger. Jadi gue, dia naik motor bawa kan. Nah, pas itu di Ridwan, hujan tuh gerimis. Pas gue itu ketemu percabangan, jalur evakuasi kiri, terus jalur pendaki kanan. Lewat mana nih bang yang cepet nih kan? Ya udah kanan aja dah, jalur pendakian. Kayaknya kalau kita jalur evakuasi, kita belum tahu tracknya. Nggak ada yang tahu ya? Ngeri yang nggak diinginkan. Akhirnya gue turun lewat jalur pendakian yang aslinya. Gue turun kan, gue udah dengan kira posisi gue yang berat kan. Gue coba turun kan, kaki gue pada sakit kan kena sepatu. Gue turun, nah alhamdulillah nyampe base camp. Langsung gue buang sampah segala macam, gue lari ke base camp. Langsung gue Buka kayak gue langsung kayak terbang buat kayak susut kayak enteng gitu kan, langsung kayak gue melayang enteng, udah enak banget kan kayaknya. Wah enteng banget udah alhamdulillah nih. Habis itu ada yang mandi segala macam, prepare segala macam, udah kelar semua. Kita naik sebelum naik itu ada ngomong, bang tadi carrier berat ya? Iya bang berat bang segala macam. Itu ada yang gendongin nenek. Maksudnya? Ada yang gendongin carrier gua. Nemplok di lu? Nemplok. Nah ternyata emang temen gua lagi PMS yang cewek itu. Yang mana nih? Kan ada tiga. Temennya cewek gua. Yang sakit. Yang kecil itu PMS. Lagi mens. Karena langsung dong gue bilang. Untung dari pos 2 ya. Coba dari pos 5. Dan gue bilang, ini ikut sampai Jakarta nggak bang? Enggak bakal ikut nih mah. Lagi juga kalau ngikut dia nggak tahu jalan pulang. Masa mau nganterin. Nah ternyata nenek itu yang ada di kamar mandi. Kamar mandi Di base camp itu. di base camp itu. Kenapa tuh dia bisa ngikut? Mungkin karena pancingan darah kan, PMS segala macam, gue nggak tahu kan. Oke. Yang ngikutin. Nah, yang dilihat teman-teman gua itu yang terbang, itu dia. Oh, alah. Karena gua Dia egois banget dia. Kalau bisa terbang tapi milihnya gendong. nggak tahu itu. Terus. Karena gua pulang ke Jakarta. Tapi kan tujuannya kan itu ngeganggu yang lagi PMS itu. Ada kejadian setelah dia pulang sampai Jakarta, ada kejadian-kejadian yang ngeganggu nggak tuh? Pas gue udah pulang sampai rumah, gue tidur, itu gue tuh kayak mimpi gue masih di track itu. Kebayang-bayang tuh track itu, pas gue berat itu kebayang-bayang di situ gue. Nah besoknya gue coba kontak kan, lu kemarin ngalamin gini nggak kayak gini?
alhamdulillah nggak ada. Lu doang berarti. Iya, gue bilang kayak lu yang PMS lu nggak apa nih segala macam, nggak apa-apa. Kemudian gue merasa kayak gue mimpi kayak di track itu kayak gitu masih inget-ingetan gitu macam. Oh, oke. Untungnya nggak ada. Nggak ada terjadi sampai. Iya, setiap gue kayak tidur, gue mau tidur kayak kebayang-bayang di track itu lagi, di track itu lagi selama seminggu itu gue nggak salah itu. Minggu pak. Amin. Set deh. Masih bayang-bayang gitu. Tapi gue tanya teman-teman gue nggak ada alhamdulillah. Kalau gue ya baca di internet tuh kalau apa yang kita mimpikan selama berhari-hari bahkan mungkin sampai seminggu itu pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupain. Iya, pengalaman banget sih itu. Karena mungkin ya gue juga nggak tahu dari sisi Indonya itu pengalaman ketika lo naik gunung yang ngalamin hal mistis di elunya langsung. Kan yang dari gunung yang lo sama teman-teman lo kan cuman orang-orang yang bisa ngeliat doang. Nah sekarang dan yang di Cirema ini lo sendiri ngerasain. Ya mungkin buat pembelajaran gue ya kan, jangan pikir yang negatif di trek kayak kan. Terus juga apa, jangan kita angkuh sombong macam, jangan. Itu sih pesan gue, jangan yang kayak gampang aja gunung gini, enggak. Itu nggak boleh, itu pantangan buat kayak angkuh, kayak sombong angkuh, terus kayak nyepelein, kayak berkata-kata kayak kata yang jorok segala macam tuh nggak boleh sebenarnya di gunung. Berarti bang kalau misalkan orang lata nih naik gunung bahaya berarti bang? Enggak juga. Kan dia rata kayak spontan gitu kan. Uhuy ya, terus kiu gitu kan. Nggak kan tiba-tiba kalau misalkan ke Sandung dikit koncit kan misalkan gitu, itu nggak bahaya berarti kalau orang lata ya? Gue tahu itu gue lata. Ya kan mbak, ya kan kita kan bertanya ya kan. Tanyakan lebih pada senior. Coba yang orang lata saya cantang kalian, enggak bercanda. Tapi menurut gua kisah lu cukup mantap juga sih, apalagi yang gua terngiang-ngiang itu ketika lu turun berdua terus ada yang ngikutin langkah kaki, itu menurut gua sih parah itu. Tapi di sejarah itu gunung ada nggak sih yang lu dengar dari warga sekitar atau dari senior lu tentang mistis itu gunung? Gue sih kalau pernah di gunung gue nggak nonton mistis sih, gue nggak ngeliat mistisnya. Karena kalau gue emang gitu malah takut gue. Oh gitu. Ya kan gue banyak naik aja udah, nggak makan mistisnya bodo amat ya mistisnya. Yang namanya gunung, setiap gunung tuh ada, pasti ada. Mau di alam manapun ada. Tapi nanti kalau kita mikirin kita nyari mistisnya, nggak bakal kita naik. Iya betul. Gitu. Tapi dari komunitas yang itu nggak ada ya? Namanya? Kisah benar-benar yang parah banget tentang itu gunung. Enggak ada sih, nggak cerita yang macam. Karena baik lagi, yang namanya komunitas pendaki gunung yang dimana cinta sama suasana gunungnya. Mantap. Mungkin senior gue ada berpengalaman. Kalau bisa bang, ajak bang sebenarnya bang, cerita di mari. Udah kita menungguin nih kemarin nih bang. Nih kawannya nih. Bang Uco, Bang Dul, Bang Ruslan. Sebut semua. Gua tunggu lu sini lu. Tunggu nih. Gua WA lu. Cerita di mana? Bang Dok tungguin. Cukup, menurut gue cukup cerita lu mantep bang. Ya itu dia tadi pengalaman dari Bang Taufik yang menurut Stephen. Oh sekarang ganti. Udah ganti Bang Stephen. Enggak Taufik masih. Cukup mantap. Ya untuk kalian yang ingin berbagi pengalaman misteri kalian yang pengen ceritain atau lu pengen cerita sendiri di mari, boleh. Ya kan? Langsung aja di DM atau di email ke email yang nanti gue taruh di deskripsi. Jangan lupa sekali lagi di like, comment, subscribe-nya. Jangan lupa di share bang ya. Di subrek. Iya subrek. Subrek. Nah lu jangan lupa tuh tadi undang senyap. Siap. Oke, see you next video my brother, sobat misteri. Bye.